Bab 1528, kamu tidak pantas mendapatkannya. Pemilik pena Tao berwajah sehitam arang. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini biarpun saat menghadapi keluarga yang... Oh sial. Ini benar-benar seperti harimau yang diganggu anjing di desa. Di kejauhan, setelah tubuh Sander Ye hancur lagi, dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan batasnya. Dari dulu sampai sekarang, setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia selalu menguras habis tenaga raga dan jiwanya. Kini tubuhnya telah remuk menanggung beban yang berat, dan jiwanya pun sudah diambang kehancuran. Jika dia menghunus pedang lagi, tanpa pedang Kingsuan untuk menekannya, jiwanya pasti akan hancur. Sander Ye menatap ke langit. Daerah itu dipenuhi dengan energi spiritual yang tak ada habisnya. Itu telah menjadi lautan energi spiritual, dan semakin banyak energi-energi spiritual mengalir masuk. Setelah hening sejenak, Sander Ye menatap pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao, apakah kamu punya kartu lagi? Pemilik pena Tao meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Melihat ini, Sander Ye tahu bahwa bajingan ini pasti punya kartu truf lainnya. Sander Ye berkata, aku sebenarnya punya kartu pamungkas lagi. Pemilik pena Tao menatap Sander Ye, masih tanpa mengatakan apapun. Sander Ye berhenti berbicara. Keduanya membiarkan pria misterius itu terus menjarah energi spiritual. Sander Ye tidak mengambil tindakan karena dia benar-benar tidak bisa mengambil tindakan. Pemilik pena Tao tidak mengambil tindakan karena dia waspada terhadap Sander Ye. Jauh di dalam hatinya, dia masih memusuhi Sander Ye. Di langit, pria misterius itu melihat Sander Ye dan pemilik pena Tao berhenti menyerang, dan dia langsung tertawa. Dia menatap ke bawah ke arah pemilik pena Tao dan berkata, dulu, ku dengar bahwa kamu, pemilik pena Tao, adalah orang paling luar biasa di dunia. Kamu tidak hanya menguasai Dao dunia, tetapi kamu juga bisa mengendalikan Dao di luar Dao dunia. Sekarang setelah kita bertemu, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu ternyata adalah seorang penipu besar. Sungguh kecewa. Sander Ye. Pemilik pena Tao menatap pria misterius itu tanpa berkata apa-apa. Pria misterius itu mengabaikan tatapan sang pemilik pena Tao dan melanjutkan, tetapi itu wajar saja. Kebanyakan orang di dunia ini hanya mencari ketenaran dan reputasi. Pergilah. Mendengar kata-kata pria misterius itu, Sander Ye tercengang. Oh sial. Ada apa dengan orang ini? Dia benar-benar ingin melepaskan pemilik pena itu. Pemilik pena Tao juga tertegun, tetapi dia tidak banyak memikirkannya dan berbalik untuk pergi. Tapi, sebelum dia melangkah 2 langkah, pria misterius itu tiba-tiba berkata, apa kamu tahu mengapa aku tidak menghabisimu? Pemilik pena Tao tidak berhenti dan hendak menghilang ketika dia mendengar pria misterius itu berkata, karena kamu tidak pantas. Sander Ye. Pemilik pena Tao berhenti. Melihat pemilik pena Tao berhenti, pria misterius itu tertawa, kamu benar-benar tidak pantas. Pemilik pena Tao menoleh ke arah lelaki misterius itu, dan dia pun tertawa, aku hanya memberimu muka. Setelah mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba mulai terbakar. Bang! Aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari antara langit dan bumi. Membakar Dao dan hukum. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Sander Ye berkedut. Bajingan ini akan bertarung sampai mati. Dao dan hukum pemilik pena Tao tidak termasuk dalam Dao dan hukum dunia ini. Saat dia mulai terbakar, Dao dan hukum dunia ini tidak mampu menahannya sama sekali. Tatanan seluruh dunia mulai runtuh. Di antara langit dan bumi, api Dao dan hukum yang misterius menyerbu ke arah pria misterius itu bagaikan air pasang. Pada saat ini, senyum di wajah pria misterius itu membeku.
Sang pemilik pena Tao tiba-tiba berteriak dengan marah, "Bajingan, matilah!" Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi seberkas api, melesat ke langit, dan menghantam pria misterius itu. Ini sungguh putus asa. Awalnya, dia menyimpan kartu pamungkas ini untuk berjaga-jaga terhadap Sander Ye, karena dibandingkan dengan pria misterius itu, dia lebih takut pada Sander Ye. Siapa yang tahu kartu apalagi yang dimiliki bajingan ini? Tetapi saat ini, dia tidak lagi mempedulikan hal itu. Kalau dia tidak bisa menghilangkan amarahnya ini, dia tidak akan pernah merasa damai seumur hidupnya. Orang ini sama sekali tidak memperlakukannya sebagai manusia. Melihat pemilik pena Tao mengambil tindakan, Sander Ye mengundurkan diri tanpa ragu sedikit pun. Penyembuhan. Cepat sembuh. Ada teratai dewa di tubuhnya. Asal dia tenang dan menyembuhkan lukanya, dia akan bisa pulih sedikit. Liani Tian bergegas mendekat, lalu mengeluarkan 2 bunga teratai dewa dan meletakkannya di dada Sander Ye. Ini adalah 2 teratai dewa terakhir dari keluarga Tian. Sebenarnya ini miliknya sendiri. Sebagai pewaris ketua klan keluarga Tian, dia berhak memiliki teratai dewa. Meskipun dia terluka parah, dia tetap tidak tega menggunakannya. Dengan 2 teratai dewa baru yang memasuki tubuhnya, jiwa Sander Ye dengan cepat dipulihkan. Di langit, lelaki misterius itu melihat pemilik pena Tao melesat ke arahnya bagai bola api. Merasakan kekuatan pemilik pena Tao saat ini, dia tidak berani ceroboh. Dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan segel darah di tangannya berubah menjadi guntur darah dan menyerbu ke arah pemilik pena Tao. Bang! Hanya terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan di antara langit dan bumi, api dan darah yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama, satu demi satu, seperti badai yang mengamuk, menyapu segalanya, dan pemilik pena Tao dan pria misterius itu terbang mundur pada saat yang sama. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya memercik ke segala arah. Liani Tian berdiri di depan Sander Ye. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk mengaktifkan lentera ajaib untuk menahan gelombang kejut kekuatan. Tak lama kemudian, Yanro Tian dan yang lainnya juga bergegas mendekat dan mengepung Sander Ye untuk melindunginya. Di langit, pria misterius itu berhenti. Wajahnya tampak agak jelek karena jiwanya telah menjadi ilusi. Serangan dari pemilik pena Tao tadi memberinya pukulan berat. Bukan hanya itu saja, ada pula sejenis Tao dan hukum yang bukan milik dunia ini yang tengah menindasnya. Lelaki misterius itu mendongak ke arah pemilik pena Tao di kejauhan, sedikit meremehkanmu, tapi hanya itu yang kamu bisa. Dari kejauhan, pemilik pena Tao mendengar ini dan langsung kehilangan kesabarannya dan mengumpat, "Kamu berpura-pura apa?" Sambil berkata demikian, dia mengabaikan luka-luka seriusnya dan menghantam pria misterius itu lagi. Saat ia menyerbu maju, pilar api menyapu lapangan bagai guntur. Pria misterius itu menyipitkan matanya sedikit, dan sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Dia melangkah maju, memegang segel darah dan meninju pemilik pena Tao. Bang! Tabrakan antara keduanya benar-benar menggemparkan, api dan darah menyembur keluar silih berganti, dan kekuatan dahsyatnya membuat keduanya terpental jauh. Begitu pemilik pena Tao berhenti, dia menabraknya lagi. Ini benar-benar situasi yang mengancam jiwa. Sander Ye, yang sedang berbaring di kejauhan sambil menyembuhkan luka-lukanya, melihat pemandangan ini dan kelopak matanya berkedut. Kalau saja pemilik pena Tao tadi memukulnya seperti ini, dia pasti takkan mampu melawan dalam kondisi seperti ini. Orang ini benar-benar bersembunyi dalam. Dia tahu bahwa alasan pihak lain tidak melakukan hal ini kepadanya sebenarnya karena dia takut mempunyai rencana lain. Selain itu, orang ini telah waspada terhadap Zanuji dan orang lain dari kekaisaran sejak awal. Oleh karena itu,
Pihak lain selalu menyimpan tipu daya dan tidak benar-benar bertarung sampai mati. Tetapi sekarang, orang ini menjadi marah pada pria misterius ini. Kalau saja mereka berada di tempat yang tidak ada orangnya, pemilik pena Tao mungkin akan menoleransinya, tetapi di hadapan Sander Ye, pemilik pena Tao sama sekali tidak bisa menoleransinya. Ini akan membuat dia ditertawakan seumur hidup. Dalam kehidupan ini, siapa yang tidak hidup untuk membuktikan dirinya? Sander Ye menarik pikirannya, menutup matanya, dan segera menyembuhkan lukanya. Begitu lukanya sembuh, dia akan membunuh lelaki misterius itu terlebih dahulu, baru kemudian pemilik pena Tao. Di kejauhan, pemilik pena Tao terus menabrak pria misterius itu seperti bola api. Pria misterius itu masih memiliki kekuatan yang lebih unggul, tetapi pemilik pena Tao tidak lagi mempedulikan nyawanya saat ini. Setelah beberapa kali perkelahian, keduanya terluka. Di sekelilingnya, para orang kuat di Kekaisaran dan klan Zhou sebenarnya sedikit kebingungan pada saat ini. Zhanu Ji terbunuh. Sekarang mereka telah kehilangan tulang punggungnya, dan bingung untuk pergi atau tidak pergi. Tentu saja, mereka masih mempunyai satu hal dalam pikiran, yaitu pemilik pena Tao. Orang-orang kuat dari keluarga Tian tidak menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang menjadi seperti ini. Tentu saja, bagi mereka, yang mereka pedulikan sekarang hanyalah Sander Ye, asalkan Sander Ye baik-baik saja. Semua anggota keluarga Tian mengepung Sander Ye. Jika kamu ingin membunuh Sander Ye, kamu harus melangkahi mayat mereka. Di atas langit, pemilik pena Tao masih memukul pria misterius itu. Kekuatan mengerikan yang meletus dari keduanya bagaikan letusan gunung berapi. Tidak ada satupun orang kuat kekaisaran di luar alam yang berani mendekat. Tidak lama kemudian, pemilik pena Tao itu berhenti karena dia tidak mampu bertindak lebih jauh. Pada saat ini, jiwanya bagaikan asap hijau yang samar. Di antara alisnya, ada bekas. Kalau saja tanda-tanda ini tidak mendukungnya, jiwanya sudah hancur sejak lama. Di kejauhan, jiwa lelaki misterius itu sangat halus dan napasnya tidak teratur. Jelaslah dia terluka parah. Kedua belah pihak menderita. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada pria misterius itu, dan tidak ada yang menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Merasakan niat membunuh dari kerumunan, pria misterius itu mencibir dan melirik pemilik pena Tao, "Hari ini aku akan mengampuni nyawamu." Setelah berkata demikian, dia mengangkat segel berwarna merah darah, lalu melesat menuju langit dengan membawa energi spiritual yang tak terhitung banyaknya. Sang pemilik pena Tao melihat hal ini dan menatap Sander Ye dari kejauhan. "Cepat hentikan dia, dia akan membuka tubuh aslinya." Tubuh asli. Sander Ye terkejut dan berhenti menyembuhkan lukanya. Dia segera berdiri dan hendak mengejarnya, tetapi tiba-tiba dia berhenti seolah teringat sesuatu dan menatap pemilik pena Tao. Melihat Sander Ye datang, pemilik pena Tao tercengang, tapi segera kembali normal. "Oh, menurutmu aku tidak punya rencana cadangan?" Sander Ye menatapnya dan berkata, "Ayo kita kejar bersama-sama." Dia sebenarnya ingin berurusan dengan pemilik pena Tao terlebih dahulu, tetapi dia menahan diri. Bagaimana jika pemilik pena Tao punya rencana cadangan? Akan sangat bodoh baginya untuk menghadapi pemilik pena Tao sekarang. Pemilik pena Tao tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangguk. Walaupun mereka berdua ingin satu sama lain mati, mereka berdua tahu bahwa pria misterius itu harus mati terlebih dahulu. Sander Ye menoleh dan menatap Yan Rotian, "Kalian tunggu di sini, jangan ikuti aku." Saribil berbicara, dia dan pemilik pena Tao melayang ke angkasa dan menghilang di cakrawala. Orang misterius itu terlalu kuat. Tidak ada gunanya bagi keluarga Tian mengejarnya. Selain itu,
Orang-orang kuat dari Kekaisaran dan klan Zhou masih ada di sana. Di Cakrawala, Sander Ye menoleh dan menatap pemilik pena Tao yang tidak jauh darinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemilik pena Tao berkata dengan tenang, "Kalau kamu pikir aku tidak punya kartu pamungkas, maka lakukan saja dan berhentilah melihatku." Sander Ye berkata, "Aku bukan tipe orang yang kamu pikirkan." Sang pemilik pena Tao berteriak dengan marah, enyah. Bersambung.